Halo guys, balik lagi sama kita di podcast Sebelum Tidur. Kali ini kita akan ngebahas. Kok risih gitu sih? Gue nanggepinnya jadi bingung. Gue juga risih sih nggak. Satu, Aku mau ini frame cok. dua. Ngapa lu ulang? Udah lanjut Oh, aja. lanjut Ya aja. udah nih bahas aja biar Oh, ya 1, 2, udah. 3 emang begitu. Apa ada pembahasan kita kali ini? Pembahasan kita kayaknya seru kalau ngebahas looping atau setan killer. Ya, berulang. Iya, kejadian yang berulang. Setannya keder juga ya berarti. Kitanya dibikin keder. Setannya keder. Iya sih. Setannya keder kan? Tapi Enggak, kitanya yang keder, bukan setannya. mungkin teman-teman taunya ada sih beberapa orang pasti yang paham setan keder itu biasanya di pintu palang kereta ya. Setan Pak. budek. Itu setan budek. Setan budek kayak nutupin telinga lu nggak dengar suara kereta. Di gunung biasanya yang Itu dia enggak, nyasar itu. orang. Itu temennya. Saya nyasar juga. Best friend. Yang satu keder satu budek. Sekolah sih lu jangan gitu lu ah. Jadi biasa kalau setan keder tuh membuat kita tersesat guys. Lu muter-muter di situ aja. Biasanya di gunung tuh yang sering kita baca, yang sering gua baca itu di gunung. Beberapa pengalaman orang-orang pendaki itu gitulah, teman-teman gue juga ada yang pernah ngalamin itu. Cuma gue secara pribadi saya belum pernah dan jangan sampai mengalaminya karena saya suka nyasar tanpa disasarin guys. Jadi mungkin mereka berdua akan bercerita berdasarkan pengalaman pribadi mereka ya guys ya. Berarti ada linglung. Iya. Jangan-jangan ntar kalau pas nyasar, ini setan keder nih. Kenapa enggak? Emang mau nyasar aja. Gak tahu di mana. Google Map kayaknya. Cuma juga namanya gedablek. Lu udah jok lah. Enggak. Kayaknya, gua ada cerita, Joko ada. Enggak ada. Saya menyimak aja sebelum sisi. Jangan, udah. Lu dulu Jok. Gue dulu ya. Oke. Soalnya gua ada lupa ceritanya, udah lama juga kan. Terus mau sengaja. Lu ini kejadian tahun berapa jok? Kalau ini Dia pas lu kapan? TK? Enggak. Buset, Jok. TK. Siapa tahu. Gimana juga pas nyasar. Udah lulus. Lulus apa cuk? SMA? Kerja ya. Oh. Oh ini aja. Waktu pas gua Lu berkali-kali dikeberin? ya, ini yang paling gue inget ada waktu gua nganter paket. Oh iya. Paket. Posisinya malam sekitar jam 9:30-an. Ya belum terlalu malam lah ya. Iya. Untuk di ibu kota. Itu kejadiannya di Bintaro. Bintaro tahu kan daerah. Nggak usah sebut sektor berapa jangan. Iya enggak. Makanya daerah Bintaro di Gak usah disebutin sektor berapa. enggak ada daerahnya tuh. Orang gak lagi nyebut sih. Daerahnya tuh daerah komplek gitu. Oh komplek perumahan. Jadi ya perumahan gede lah, gede. Buat Gede, elit, iya. elit. Tapi gede kompleknya. Gede. Gede. Jadi gua masuk apa namanya? Jadi nggak zaman itu nggak ada kayak misalnya kita tukar KTP atau apa. Oh nggak ada, tapi ada security-nya. Ada. Tapi suruh masuk aja. Iya. Masuk lewatin bunder yang gue inget ya, lewatin bunderan. HI. Tapi itu jalanannya gelap, Lampunya jarang. Itu jarang. ini posisinya biar agak gambaran yang lebih jelas itu setelah maghrib atau setelah isya atau Kan jam jam 10 sampai 10 malam. Kan Itu saya berarti bilang udah sepi banget kan? udah Tapi lampunya nggak terang, mungkin karena jarang-jarang kok mati. jarang-jarang. apa Ada yang mati, ada yang nyala gitu. Paling Oh, justru langsung dia jarak jauh baru ada satu lagi. Oh iya. Remang-remang lagi, maksudnya bukan yang terang gitu. Iya. Ya singkatnya udah ketemu. Kalau udah ketemunya gampang, ketemu alamatnya. Oh lu nggak nyasar tuh. Enggak, itu kan karena gue telepon juga. Eh. Telepon, diangkat, udah ketemu. Nah,
awal ceritanya nih yang serunya yang pas gua mau keluarnya itu. Dari mau keluar komplek kali. Karena dari masuk itu lumayan banyak belokannya. Oh. Udah itu gue jalan tuh. Nah mungkin karena pikiran kita juga ya. Jadi gue sempat mikir karena suasana sepi gelap gitu, biar bakal ada apaan ya mungkin. Pikir gue begitu, iseng kan, namanya sendiri jalan. Gue inget-inget nih, kayaknya belokannya sini nih. Gue belok. Nggak lama ada gue patokan bundaran gitu. Udah gue lewatin. Tapi gue di situ lagi. Enggak, yang gue mau nanya, bentuk rumahnya beda-beda kan? Beda-beda. Kadang kalau komplek kan Hampir-hampir mirip. Hampir-hampir. Jadi mereka klaster. Jadi kita jadi kita buat kalau matokin rumah agak sulit. Ditambah gelap. Lu gak ada warung tuh situ ya? Nggak ada. Komplek lumayan bagus dah. Udah lewatin, gue sadar. Kok gue sini lagi? Iya, gitu. Ini tadi udah gue lewatin, gue ingat gitu. Udah gue lewatin, gue jalan lagi. Kalau nggak salah sampai 2 kali. Dua kali di situ lagi. Tempat yang sama. Iya. Gue berhenti lagi di situ tuh, di bundaran itu. Pikir, karena jalannya cuman 3 cabang gitu. Aku kebayang. Nah kalau kita balik lagi kan kayaknya aneh gitu ya. Iya. Kecuali 4 gitu. Iya. Jadi di balik lagi itu, gue istighfar. Gue pikir, Lu kenapa gitu ya apa karena pikiran di awal gue tuh yang pikir macam-macam itu. Terus gue lihat agak jauh gitu, kayak ada bapak-bapak gitu. Bapak-bapak kayak security. ya kayak model security tapi dia nggak pakai pakaian security yang biasa. Berarti bisa dianggap warga segitu aja lah, warga lah. Ya mungkin. Terus gue jalan ngelewatin dia tuh, terus ngeberaniin diri gitu buat nanya. Ya takutnya dia bukan orang kan? Iya. Tapi gue bilang bismillah dah, samperin, tanya pak maaf. Tuh, posisinya di depan rumah. Apa di posko, apa di lagi jalan juga? Jalan. Lu di jalan? Enggak, apa namanya? Gua ngepelanin motor, dia yang negur duluan. Gua Iya, dia posisinya lagi jalan aja gitu. Iya. Udah deket, dia yang negur duluan. Dek, sini dulu. Berhenti gua langsung. Tapi ada orang lu? Orang. Gua Yakin tuh orang ya? yakin tuh orang. Lo ngeliat kakinya kali nggak gampang kan? Nggak, pokoknya pikiran gua, nih bapak nih. Kan manggil, Dek, sini. Ngomong Ya pak, kamu mikirin apaan? Dia bilang gitu, bapak bilang, ini pak, saya mau keluar komplek ini, cuman dari tadi saya nggak nemu keluarnya. Terus kata bapak itu, dipegang sini gua nih, gue beneran gitu deh. Dia bilang gini, ngomong nggak di depan saya? enggak. Nih, kamu istighfar. Tuh, lihat. Lurus doang. Pas gue lihat, Anjir. itu keluarnya. Bener. Anjir, serem banget bangsa. Iya. Dia cuma bilang gitu doang. Nih, kamu istighfar. Tuh lihat. Gapura keluarga. Udah tuh. Terus ada itu juga, pas ke itu juga di sana. Ada. Mas, ini Enggak gitu. udah nggak tahu. Tapi bener pas dia bilang gitu, kamu istighfar, tuh lihat depan, itu tinggal lurus doang. Astagfirullahaladzim. Terus udah pak, makasih banyak ya pak. Ya udah hati-hati, udah. Terus lu nggak spion di masih ada nggak? Yang gue lihat, lihat. Takutnya kan? Iya. Apa nggak lu harus jalannya mundur, jadi biar melatih. Lah, nggak keluar dong. Bebeknya hamil, nggak pulang. Tapi itu pengalaman itu gue inget. Tapi lu ngomong nggak sama security-nya? Enggak. Permisi doang. Berarti kalau secara penilaian gua, lu bukan orang pertama yang dasar sih.
Kayaknya sih. Iya, karena kayaknya. bapak itu dari atau mungkin gelagat bapaknya kayaknya udah pernah ada orang-orang yang ya emang disesalin di situ. atau mungkin si bapaknya juga punya indigo atau Ya, bisa jadi Bisa jadi. Dia dengar suara motor lu berkali-kali, motor siapa sih ini? Bolak balik kesini mulu. Soalnya dia yang negur duluan. Iya, karena dia negur duluan dan kayak lu tahu kan. Belum langsung nanya kan ke lu kan, Mas mikir apa sih gitu Iya. kan. Ya, ini gokil juga, gokil. Bagus sih ceritanya nih. iya serem juga kalau kayak gitu. Bagus buat gua angkat deh. Ya kalau Kalau lu nih? Kalau lu? gue pernah juga, tapi sih di sini juga ada intinya dari cerita gue ada pelajaran yang gue petik sih. Nah, gue waktu itu posisi mau balik, nah itu ke arah Dari? dari di tempat tinggal gue yang baru di daerah Bogor. Oh, lu mau pulang. Ya, gue balik dari daerah Bogor dan gimana ya, karena itu posisinya udah lumayan malam sih, sekitar jam 11-an. Jam 11-an. Nah, gue bawa motor, udah gitu nyampe di daerah situ, gue gak bisa sebut ya, nggak bisa sebut, pokoknya nyampe di daerah situ. Dan itu kebetulan gue biasa lewat situ kalau pas siang doang. Pas siang doang itu gue, karena emang kalau lewat situ sih lumayan shortcut, maksudnya Potong lumayan jalan. potong jalan banget kan. Iya. Di situ gue pikir yaudahlah gue lewat situ aja iseng. Dan itu gue juga posisi kan karena gue bener-bener papasan sama motor tuh jarang banget. Dan hal yang paling kita takutin kalau posisi sepi kayak gitu, takut ada begal atau Begal. apa kan kayak gitu. Iya. Pas udah masuk daerah situ, gue baru inget gitu, anjir gue takut sama begal, tapi gue lupa nih daerah sepi banget gitu kan. Sepi banget. Udah gitu gue ngasih gambaran nih, jadi ini posisi jalannya lurus, bener-bener lurus jalan. Tapi itu jalanannya jalan coran. waktu malam gitu, lo masih inget apal gitu kan? Masih apa? Maksudnya nggak keder antara Iya, siang dan malam. Sebenarnya di kiri kanan itu banyak komplek, tapi dari posisi jalan itu di kiri kanan itu masih kayak modelan tanah kosong. Kalau misalnya emang abis dibabatin gitu tanah kosong, tapi Iya. kalau misalnya pas gua kejadian waktu itu banyak ilalang gitu. Oh, Dan iya. posisinya dari jalan sampai ke komplek yang di kiri ataupun di kanan itu lumayan jauh, mungkin bisa sekitar 15 meter. Nah, jadi pas ilalangnya banyak, gue posisi kan otomatis kayak jauh lah dari Ada ketutup. ya. Dan itu gue ngebut aja guys, gue ngebut bener-bener ngebut deh. Karena gue juga jalannya kan coran masih baru, Iya. pikir aman lah. Gue jalan terus, pikiran gue mulai ngaco-ngaco tuh, masih ngaco-ngaco. Tapi gue lebih ngebohongin diri gue, gue takut begal gitu. Gue ngebut, pas gue jalan, gue bilang nih, itu kan jalan bener-bener Lurus doang. iya lu bener-bener lurus doang. Lu kok kagak nyampe nih, gue bilang gitu. Udahlah, kayaknya dikit lagi kan. Gue liatin jalan, emang kayaknya udah mau nyampe nih. Cuman gue kayak diem di tempat. Terus udah gitu, pas udah rada lama, perasaan gue doang kali. Gue nengok tuh kiri kanan lagi. Dan kejadian itu pas yang kedua, gue udah bener-bener nggak bisa bohongin diri gue. Gue ngeliat ada pohon pisang. Itu pohon pisang udah gue lewatin berapa kali. Pohon pisang udah gue lewatin. Oh, Joko itu kan beneran. Iya. Pohon pisang. Dan itu juga kan maksudnya kayak Joko mungkin kayak berpikir itu masih ada security komplek atau ada warga kan. Sedangkan gue bener-bener Lu di jalan gede. Iya. Iya. Ya mungkin gambarannya cuman masuk sekitar satu mobil doang. Ya, Satu mobil sama satu itu motor. jalan bukan jalan komplek kan. Bukan jalan komplek. Iya. Jadi Emang orang pun udah pasti jarang. Iya. Itu gue jalan. Gue udah mulai ketakutan. Gue salah apa? Gue bilang gitu. Gue kalau kayak gitu kan kadang kita kayak berpikir entah gue buang sampah sembarangan atau apa. Ya, kalau mudah kayak Iya. kalau ngapain. Terus gue langsung baru inget, mungkin gue nggak permisi kali. Udah gitu gue jalannya rada ugal-ugalan. Bener aja. Jadi pas gue lagi berpikir kayak gitu, gue ngeliat tuh pohon pisang lagi di depan gue. Untuk yang sekian kalinya. Terus kayak kalinya gue langsung Lo berhenti atau terus jalan? Gue pikir enggak, gue bilang udahlah, mungkin gue belum nggak permisi atau apa ya kan. Di situ gue pas lewat, assalamualaikum, permisi, saya numpang lewat, maaf kalau misalkan saya salah atau ngebut-ngebut atau buat kebisingan kan karena suara mesin. Iya. Suruh pulang. Kayak gitu. Dan itu tiba-tiba
dahannya tuh kayak melambai. Lu pernah denger nggak kalau misalnya pohon pisang melambai itu kan kayak ketiup-tiup angin gitu. Iya, udah gitu kan dahannya banyak, cuman ini cuma satu. Kayak gini. Oh, yang gerak. Iya, gerak satu doang. Gini gitu. Iya. Bukan gini kayak kiri kayak dada. Oh iya. Anjir. Yang pohon pisang yang lu ingat itu. Wah udah, gue pikir gini, apa gue puter balik ya apa gimana, palang tanggung. Gue beraniin diri, terus juga berusaha sesopan mungkin ya kan, gue berusaha kayak menghargai lah gitu. Permisi, maaf kalau misalnya salah. Pokoknya gue berulang-ulang sambil berdoa juga sih, kayak istighfar kayak gitu. Maaf kalau sekali lewat. Ya udah gue lewatin aja deh. Tapi gue nggak bener-bener nggak ngelirik, nggak apalagi nengok kan. Permisi, gue jalan tuh deh. Udah, abis itu gue bisa lewat. Jadi gue ketemu yang ada cabang. Kayak bukan kayak gapura gitu, tapi kalau di daerah sana kan kayak komplek-komplek gitu kayak cuman tiang-tiang besi doang. Oh iya, paham gue. Tiang besi doang. Akhirnya gue bisa lewat situ, gue nggak balik lagi. Gue ya pokoknya sepanjang perjalanan pulang tuh gue jadi kayak belajar gitu guys. Jadi dimanapun kalian berada, harus sopan. Kita tuh kadang kalau seperti itu bukannya ini ya, bukan. Jadi perlu jalan lu pulang ya, maksud gua. Iya. Yang emang lu lewati meskipun siang hari kan. Iya, siang hari. Jadi gue jadi kayak memahami gitu, dimanapun kalian berada, sopan ataupun permisi ataupun assalamualaikum, walaupun kita nggak harus sama orang ya. Pokoknya sama siapapun yang ada di situ ya kita usahakan itu selalu permisi, terus juga menghormati mereka walaupun kita nggak lihat ataupun kita ini apa salahnya kan kalau kayak gitu kan. Yang namanya kita lewat, kita bertamu ataupun kita benar-benar baru melintas, apalagi kita kan nggak tahu kita salah apa. Mungkin kayak kalau sampai sekarang sih gue berpikir mungkin karena gue ngebut itu loh, gue geber-geber juga kan, walaupun nggak bobokan sih knalpot jangan sepi ya. Karena gue ketakutan sih itu ya gitu sih. Jadi gue kayak belajar aja dimanapun kita datang, apalagi tempat yang asing ataupun mungkin tempat yang udah kita datengin berulang kali tapi dalam waktu yang berbeda kan belum juga kan. Ya gue kayak gitu, gue cuma mikir, mungkin itu udah dari pohon pisang. Itu udah. Pohon pisang udah ada sama di. Coba deh, lu kalau misalnya di posisi gue, keputusan lu gimana? Lu puter balik atau gimana? Soalnya kalau lu puter balik, lu pasti bakal ketemu tuh pohon pisang lagi. Makanya gue pikir daripada ada sasari, mendingan gue lanjut sih kayaknya. Iya makanya kan. Karena gue udah kasih clue kan. Iya. Kayak ada clue-nya buku udah lewat nih. Soalnya kan berapa kali kuliah. Tapi mentalnya juga masih kuat sih. Itu yang namanya, gue nggak pernah gemeteran sampai sebener-bener gemeterannya gitu, sampai udah kacau banget sih itu udah gemeteran. Iya, panik soalnya. Panik banget udah. Masalahnya gue juga pikir kalau misalnya gue balik lagi ketemu pohon pisang, pas gue ngomong permisi itu tiba-tiba pohon pisangnya melambai. Gue pikir ini kayak momennya berbeda dibanding yang sebelum-sebelumnya kan, cuma ngomongin doang. Tapi itu lo ingat nggak itu berapa lama durasinya gitu? Gue berulang ketemu tuh pohon pisang kira-kira gitu 4 kali ada deh. Pas yang kelima itu dia baru ada tuh 15 menitan lah. Iya maksudnya 15 menitan. ternyata nggak lama. Oh enggak? Lu berasa lama banget tapi Iya berasa lama banget. Berulang-ulang. Ternyata pas gue lihat lah bentaran doang ternyata. Itu gak ada motor lewat tuh? Nggak ada sama sekali. Aneh ya? Warga juga gue sekarang mau mana, mau belok ke Ilalang kan lebih serem lagi gitu. Nggak, gue ngebayanginnya kalau itu ada motor yang lewat sebenarnya apa yang dia lihat gitu. Oh ngeliat dia lihat lu tuh lu lagi ngapain gitu, apalagi lu diem aja sebenarnya nggak kemana-mana. Itu dia sih, nggak tahu juga sih makanya pikirnya ngeliat orang kayak gitu, entah ternyata dia diem terus kayak bengong ya kan. Iya, bisa jadi bisa jadi kan sebenarnya ada yang lewat tapi lu emang nggak ngeliat aja gitu karena lu udah ya mungkin beda dimensi ya, nggak tahu juga sih. Nih itu looping tuh bener. Ya gue hati-hatilah dalam berkendara lah ya. Intinya kalau kalian datang ke sopan, baca doa, jangan aneh lah. sama niat di kitanya. Apalagi lu positive thinking. Datang ke suatu tempat kita kayak sok-sokan, gua nggak tahu petantang petenteng lah kayak ngomong kasar atau apa. Ya menurut gua ya silakan aja sih, cuman takutnya
Iya. ada yang nggak terima atau gimana, kayak ini bocah begini, takut. Mending kalau nggak disengin. Ya, kalau Disengin itu sih yang fatal kalau menurut gua. Mungkin nggak ada salahnya juga sih kalau kita permisi, assalamualaikum, ya dimanapun. Ya menurut gua itu wajar sih ya, gitu. Apalagi kalau kayak gue ini yang udah ngalamin, Joko udah ngalamin. Iya, gua jangan sampai deh gua. Ya mungkin kalau Gua jasa dengan sengajanya, dengan sadarnya gua takut aja gimana. Gua jasa tanpa tidak disadari aja. ya, tapi kalau dari cerita Joko kayaknya maksudnya kayak lebih bengong kali jatuhnya deh. Enggak. Lu nggak sih? Kalau gua nanggapnya sih Lu jalan. enggak, apa namanya? Karena suges. Karena Lu udah merasa takut di awal. pikiran kita Pikiran. niat kita nih, ini tempat sepi, bukannya takut, gua malah pas di awalnya ini tempat sepi, gelap, Kira-kira apa iya, ya? bakal ada apa ya gitu. Kira. Bertanya lagi. Jadi iseng dalam hati itu mungkin salah satu sebab kita di catering gitu ya, mungkin tahu juga. Mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin, atau mungkin ada bantahan atau pemikiran secara logikanya itu kenapa kayak gitu. Coba kalian bisa share. Terus kalau kalian nggak pernah ngalamin, terus kalian ngapain itu biar keluar dari zona itu gitu. Kalau Joko kan emang ada yang bantuin. Kalau Dimas kan sadar dengan sendirinya. Kalau kalian tuh gimana? Itu ada yang bantuin sih kalau gua, ada pohon pisang lalu. dikasih clue. Gua kalau inget itu, sumpah merinding banget, itu kacau banget sih. Takut banget. Lu udah nggak bakal bisa ngambil keputusan harus benar-benar yaudah lu harus sini. Gua ini gas dah. Gas pelan-pelan. Gak usah ngebut guys. Yaudah. Jadi gitu aja lah guys Oke lah. Untuk video kali ini kita sudahin sampai di sini guys. Lumayan panjang juga ya. Iya, lumayan panjang. Mudah-mudahan kalian suka lah. Iya. Kalian terhibur. Seperti biasa, kalian bisa sharing ke kita, bisa Bisa DM kita. komen, DM. Kalau misalkan kalian punya cerita, terus kalian bisa izinkan, kita ceritanya bisa kita angkat gitu ya guys. Iya betul. Oke? Akan kita bacakan di sini lah. Cerita kalian. Nah, videonya kita sudahin sampai di sini, dan gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa Subscribe, komen, like, dan share. Kalau nggak suka dislike, kalau emang kalian mau kritik juga boleh di kolom komentar. Bang, gini bang, kurangin ini nggak apa-apa. Itu masukan buat kita kan, kita masih baru ya. Tapi siapa tahu dengan kritik yang membangun, kita bisa lebih berkembang lagi ke depannya guys. ada perbaikan. Oke, kita sudah sampai sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.